Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Sabtu 10 September 2022, Pekan Biasa ke-23. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 10 ayat 14 sampai 22a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 43 sampai 49. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan jemaatnya di Korintus supaya mereka konsekuen dengan keputusan dan pilihan hidup beriman mereka. Ketika mereka memilih Allah sebagai Bapa dan memilih Yesus Kristus sebagai Tuhannya, maka mereka diharapkan untuk hanya kepada Allah sebagai Bapa, hanya kepada Yesus Tuhannya mereka menyembah, mereka bersujud. Mereka tidak boleh mendua hati. Mereka mesti bersatu dengan Yesus dan melepaskan semua yang lain. Paulus menggarisbawahi supaya mereka jangan sampai di satu sisi beriman kepada Tuhan, di sisi lain mereka percaya pada kekuatan-kekuatan setan. Jangan sampai mereka di satu sisi menyembah Tuhan, di sisi lain mereka menyembah setan, menyembah roh-roh jahat. Saudari dan saudara yang terkasih, kita adalah orang beriman, dan itu merupakan pilihan dan keputusan kita. Entah pilihan dan keputusan kita yang diwakili oleh orang tua kita, terutama untuk kita yang dibaptis pada masa kecil. Tapi untuk kita yang dibaptis pada saat kita dewasa, kita memilih sendiri, kita memutuskan untuk mengikuti Yesus. Maka kita diminta untuk konsekuen dengan pilihan dan keputusan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, banyak sekali keputusan-keputusan yang kita lakukan dalam hidup kita, baik dalam hidup beriman maupun dalam hidup secara umum. Ketika kita memilih dan memutuskan untuk berada pada sisi kanan, tentu kita mesti menerima segala konsekuensi setelah kita memilih kita berada di sisi kanan. Kita tidak bisa pada saat yang sama berada pada sisi kanan dan sekaligus saat yang sama berada di sisi kiri. Saudari dan saudara terkasih, jangan sampai kehidupan kita selamanya sebagai orang beriman, kita memang percaya pada Tuhan, tetapi selain itu, di samping itu, kita masih ada banyak hal yang lain yang selain Tuhan yang kita imani, yang kita pilih, yang kita tentukan sendiri untuk kehidupan kita. Ada banyak hal yang lain yang menjadi berhala-berhala kita. Kita tidak pernah boleh mendua hati. Sekali memilih Yesus, kita hanya bersatu dengan Dia dalam berbagai macam kehidupan kita, situasinya. Kita tidak diminta menjadi orang yang abu-abu dalam kehidupan beriman. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus memberikan wejangan kepada para muridnya dengan ungkapan-ungkapan simbolik. Yesus berkata, tidak ada buah yang tidak baik yang berasal dari pohon yang baik. Dan sebaliknya, tidak ada pula buah yang baik yang berasal dari pohon yang tidak baik. Tidak pernah orang memetik buah ara dari semak berduri, dan tidak ada pula dari duri-duri orang memetik buah anggur. Saudari dan saudara terkasih, Yesus menghendaki supaya kebenaran apa yang Yesus ajarkan ini itu ditunjukkan oleh
para muridnya di dalam kehidupannya. Dan kita semua tahu bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus untuk para muridnya saat itu juga dialamatkan kepada kita saat ini. Karena kita juga adalah murid-muridnya. Kita juga adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Maka kitalah yang mesti memperlihatkan melalui cara hidup kita bahwa memang apa yang diajarkan Yesus itu benar. Bahwa pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Dan sebaliknya, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Dan kata lain, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik pasti juga menghasilkan buah yang tidak baik. Bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Bagaimana dengan kehidupan kita secara umum? Dalam iman kita mengakui bahwa Allah adalah Bapa kita. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dan Roh Kudus adalah pembimbing kita. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi atau disimbolkan dengan pohon yang baik. Kita berasal dari Allah yang adalah pohon yang baik itu. Dan kita semua, saya dan Anda, semua yang percaya kepadanya adalah buah dari pohon yang baik. Apakah kita adalah buah yang baik karena kita berasal dari pohon yang baik itu? Atau sebaliknya? Atau pohon yang baik itu kemudian menghasilkan juga buah yang tidak baik? Atau mungkin lebih tepat, buah yang baik itu yang sebenarnya seharusnya dihasilkan oleh pohon yang tidak baik. Tetapi dalam kehidupan beriman kita telah menunjukkan bahwa ada juga rupanya pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Tetapi kebenaran dari pernyataan bahwa pohon yang baik bisa menghasilkan buah yang tidak baik itu tidak karena pohonnya, tetapi karena buahnya sendiri yang memang tidak baik. Maka sekali lagi, kebenaran apa yang diajarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik tentu menghasilkan buah yang tidak baik. Kebenaran hal ini mesti kita perlihatkan dengan cara hidup kita. Sekali lagi, saya dan Anda adalah buah-buah dari pohon yang baik, dan kita harus tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tutur kata, dalam tingkah laku kita, dalam berbagai macam aktivitas kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik, buah yang baik, dan kita berasal dari Allah, pohon yang baik itu. Dan ini terus menjadi tantangan bagi kita hari ini, ketika kita merenungkan perikop Injil hari ini, dan juga